Selamat siang Ibu. Ya, Bu. Ada yang bisa dibantu Ibu? Ini saya mau ada program KB gitu, Ibu pengen coba-coba dulu. Oh, memakai kabel ya. Oke, baik sebelumnya dengan Ibu siapa? Kan Ibu Cici Ibu Cici. Alamatnya di mana Ibu Cici? ada di Jalan Jambon, Di Jambon. Oke, umurnya berapa Ibu? umurnya 28 tahun. Oke, baik Ibu. Baik Ibu, sebelumnya perkenalkan saya Bidan Mariam Kopa. Di sini bertugas dari jam 8 pagi sampai dengan jam 2 siang. Di sini saya akan melakukan memberikan PI kepada Ibu terkait dengan kontrasepsi ya Bu ya. Nah, sebenarnya saya ingin bertanya Ibu, ini tadi Ibu mau pakai kabel ini untuk menjarahkan atau menunda kehamilannya Bu ya? Mau menjalankan kehamilan. Oke, baik Ibu. Saya sudah terpotong dulu ya Bu ya. Untuk waktu yang saya butuhkan itu sekitar 15 sampai 20 menit Ibu. Apakah Ibu bisa ya? Iya, Ibu. Oke, baik. Apakah ada pertanyaan Ibu sebelum kita mulai? Belum ada. Baik Ibu, sebelum kita memulai proses ini, alangkah baiknya kita sama-sama membaca basmalah terlebih dahulu ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yes. Oke, baik Ibu. Sebelumnya di sini saya akan menerangkan beberapa jenis kaki dulu. Nah, tapi sebelum saya menerangkan hal itu, saya ingin bertanya dulu kepada Ibu ya. Saya sedikit tanya-tanya dulu terkait dengan Ibu. Ibu sebelumnya ini tadi umurnya berapa Ibu? 28. 28 tahun ya Bu ya. Ibu sebelumnya sudah pernah hamil? Sudah. Sudah pernah ya. Anaknya berapa Ibu? Dua. Anaknya 2. Anak terakhir umurnya berapa Ibu? Anak terakhir umurnya 5 tahun. 5 tahun. Oke. Ibu sebelumnya ada riwayat penyakit Ibu? Sebelumnya itu saya pernah stroke, Bu. Pernah ada riwayat stroke ya? Iya. Terus Ibu? Terus kalau yang kemarin sih itu ada, tapi sekarang itu saya ada apa sih namanya pernapasan kaki. Oh iya. Apa sih? Sekarang itu lagi ada ini apa terapi kaki gitu. Oh ya, tapi kan ada sama sakitnya ya Bu ya? Iya. Sebentar ya Bu ya, sambil saya tadi kan sudah menjelaskan terkait dengan ada riwayat penyakit. Nah, di sini saya akan menggunakan waktu untuk melihat kami apa yang cocok Ibu gunakan ya Bu ya. Iya. Tadi Ibu ada riwayat stroke ya Ibu ya? Iya. Oke Ibu, dari hasil yang saya dapatkan dari sini itu untuk kontrasepsi yang bisa Ibu gunakan itu ada 2 Ibu. Ada filprogestin dan juga implan Ibu. Nah sebelumnya Ibu sudah ada gambaran belum Ibu tentang kedua kontrasepsi ini? Belum ada ya. Oke baik. Sekarang saya jelaskan ya Bu ya. Nah alat ini disebut ALPK ya Bu. Alat bantu. Nah Ibu, oke. Jadi Ibu ya, saya jelaskan dengan menggunakan alat ini. Ibu kan belum ada keputusan ya Bu ya terkait mau menggunakan kabel apa. Iya. Ibu sebelumnya sudah pernah ke Ibu? Sebelumnya itu saya nggak tahu ini namanya KB apa enggak ya. Tapi kalau misalnya mungkin orang bilangnya itu alam rezeki, jadi kalau misalnya di masa subur itu saya nggak ada hubungan suami ada hari itu pakai kondom. Pakai kondom ya Bu ya. Sebelumnya Ibu ada riwayat HIV atau IMS, infeksi non seksual Ibu? Nggak ada. Tidak ada. Terus pendapat suami Ibu dan keluarga Ibu gimana Ibu soal KB ini? Kalau KB sih karena kan emang mungkin dari suami juga takut nanti bobolan karena kan sekarang lagi pengobatan juga kan Bu sama tukang sakitnya, jadi emang disuruh ya udah terus ini aja langsung pakai KB aja gitu KB gitu. Oke, berarti untuk saat ini kebutuhannya di KB dan ordernya ada di kamar servisnya ya Bu ya? Iya. Nah Ibu, setiap kontrasepsi alat kontrasepsi kan pasti ada efek samping, ada keuntungannya yang berbeda-beda ya Bu ya. Sekarang saya jelaskan dulu secara singkat terkait dengan KB pil dan juga KB implan Bu. Nah, di sini yang pertama tadi ada pil progestin ya Bu ya. Iya. Nah, untuk pil ini nanti Ibu bisa minum pilnya setiap hari itu 1 kali. Terus untuk pil ini tingkat efektivitasnya itu cukup tinggi Bu ya, dan juga aman bagi semua ibu. Terus juga dapat membantu mengurangi pendarahan dan juga pendarahan menstruasi dan juga kram Ibu. Nah, terus ini biasanya kalau untuk pil kontrasepsi ini perempuan itu jarang mengalami efek samping Ibu di awal-awal gitu. Nah, namun kekurangannya itu pil progestin ini tidak dapat melindungi dari IMS Ibu gitu. Nah, sekarang saya jelaskan terkait dengan implan ya Bu ya. Iya. Nah, Ibu ini untuk yang implannya ya Bu ya, bisa disebut sebagai AKBK atau alat kontrasepsi bawah kulit Ibu.
Nah, untuk implan ini sendiri itu nanti akan ada dua bagian yang dimasukkan ke dalam kulit gitu ya. Nah, terus implan ini efektif selama 3 tahun untuk 1 sampai 2 kapsul dan 5 tahun untuk 6 kapsul ibu gitu. Nah, terus untuk implan ini sendiri nanti untuk kalau misalkan mau berhenti penggunaannya bisa mudah ibu, terus bisa dilakukan kapan saja ya. Terus untuk implan ini insya Allah aman bagi semua perempuan ya ibu ya. Nah, terus biasanya implan ini bisa mempengaruhi haid ibu, gitu. Terus juga untuk efek sampingnya itu dapat adanya mungkin bengkak setelah pemasangan. Terus juga apa namanya implan ini itu tidak melindungi dari IMF ibu, begitu sama seperti itu tadi ya, tidak melindungi dari IMF. Kalau misalkan ini melindungi IMF itu bisa menggunakan satu kondom yang tadi ya. Oke. Nah ibu dari gambaran yang sudah saya berikan tadi, ibu sudah ada gambaran belum terkait dengan pil progresif dan juga implan ibu? Ibu ada gambaran ini. Oke, dari gambarannya ya bu ya. Kira-kira mantannya mau memakai yang mana ibu? Kayaknya mau pakai Pil aja ibu, pil aja ya. kalau susu ini kayaknya takut deh. Takut ya, iya. Emang rata-rata tuh kalau pakai implan tuh pada takut semua ibu. Pil aja ya bu ya. Saya jelasin ya bu ya secara lengkap terkait dengan penggunaan pil progestin ya bu ya. Nah, saya jelaskan kembali ya bu ya. Nah, untuk pil progestin ini mengandung hormon estrogen dan juga progestin ya bu. Nah, terus pil ini diminum setiap hari di waktu yang sama ya bu ya. Terus pil ini efektif dan juga mudah untuk dihentikan. Misalkan udah mau punya anak, berarti nggak usah minum pil begitu. Terus juga pil ini aman, tadi seperti saya bilang aman bagi semua ibu. Nah, terus membantu mengurangi pendarahan menstruasi dan juga kram. Terus biasanya di awal-awal itu tidak mengalami efek samping ibu dan juga tidak berbahaya. Namun seperti yang saya bilang tadi, untuk kekurangannya adalah tidak dapat melindungi dari IMS gitu ibu. Nah, sekarang dilihat ya bu ya. Nah, ini ada orang-orang yang tidak bisa menggunakan pil ibu, siapa aja itu ada perempuan atau laki-laki yang merokok berusia lebih dari 35 tahun ibu, terus memiliki tekanan darah tinggi atau hipertensi, terus kemudian baru 3 minggu melahirkan, menyusui kurang dari 6 bulan, terus kemungkinan hamil gitu. Nah, terus serta tidak boleh jika memiliki kondisi kesehatan seperti yang di bawah ini bukan ya? Ada yang pertama pernah memiliki kanker payudara, memiliki faktor resiko atau lebih misalnya hipertensi, diabetes, merokok atau usia lebih dari 35 tahun ya ibu ya, memiliki penyakit hati yang serius atau sakit kuning. Nah terus kalau misalkan sedang mengkonsumsi pil tuberkulosis atau TBC, infeksi jantung atau epilepsi begitu. Nah sekarang efek samping dari pil KB ini ibu ya. Nah, dari pil KB ini sendiri ada efek sampingnya, tadinya sudah saya jelaskan ya bu ya terkait dengan keuntungannya. Nah, sekarang efek sampingnya itu banyak perempuan itu tidak ada keluhan. Itu biasanya hilang setelah berapa bulan itu untuk efek sampingnya. Terus efek samping yang paling umum terjadi itu setelah penggunaan pil itu biasanya mual. Terus bercakap-cakap di antara masa haid, kemudian ada sakit kepala ringan, payudara nyeri dan juga berat badan sedikit naik atau turun ibu begitu. Oke. Nah, ini sekarang terkait dengan cara penggunaan pilnya ya bu ya. Nah, seperti tadi kan sebelumnya awalnya sudah saya singgung ya bu ya terkait dengan penggunaan pilnya yaitu dikonsumsi sehari 1 kali di waktu yang sama ya bu ya. Nah, nanti dalam pil ini akan berisi 28 pil ibu. Nah, setelah semua pil di dalam satu paket habiskan itu nanti akan dilanjutkan dengan paket yang baru ibu pada hari berikutnya. Nah, terus apa yang bisa dilakukan kalau misalkan itu minum pil? Namanya juga manusia ya pasti ada aja depannya gitu karena minum pil. Nah, misalkan ibu hari Seninnya nih, Seninnya lupa minum pil, hari Selasanya baru ingat, otomatis di hari Selasanya itu minum 2 pil ibu. Nah, kamu kalau misalkan ibunya lupa minum pil di hari Senin dan juga hari Selasa, terus hari Rabunya ingat, kemarin hari Selasa belum minum pil nih, nah, otomatis di hari Rabunya itu minum pil untuk di hari Seninnya, terus nanti di hari Kamisnya minum 2 pil lagi untuk yang hari Selasanya begitu. Nah, untuk pil ini bisa langsung dimulai dari sekarang ya bu ya untuk minumnya. Misalkan ibu mendapat menstruasi dari 5 hari yang lalu, bisa mulai sekarang tanpa perlu menggunakan pelindung tambahan dulu.
Nah, terus apabila ingin mendapatkan menstruasi lebih dari 5 hari yang lalu, itu tidak perlu menunggu masa haid berikutnya untuk mulai mengambil jika dipastikan klien tidak hamil. Jadi sebenarnya kan itu sudah dipastikan tidak hamil ya, gitu ya. Nah, terus misalkan setelah melahirkan, apabila ibu masih menyusui, itu bisa mulai setelah bayi berusia 6 bulan itu paginya. Terus, namun kalau belum hamil, bisa dimulai dipastikan jika tidak sedang hamil dan harus menghindari segala atau menggunakan kondom ya. Terus misalkan usia bayi kurang dari 6 bulan, itu berikan kondom untuk sementara ya. Terus apabila setelah melahirkan dan tidak menyusui, itu bisa dimulai dari 3 minggu setelah melahirkan jika dipastikan klien tidak hamil. Nah, kemudian jika apabila lewat dari 4 minggu, itu klien harus menghindari segala atau memakai kondom selama 7 hari pertama, meminum pil jika belum haid begitu ya. Nah, terus ini cara penggunaan, misalkan setelah keguguran itu bisa dilihat ya, bisa dibaca-baca apabila terjadi sampai dengan 7 hari yang lalu, bisa dimulai sekarang tanpa perlu perlindungan. Kemudian jika setelah 7 hari klien ibu bisa mulai dipastikan tidak sedang hamil, harus menghindari segala atau memakai kondom selama 7 hari pertama minum pil. Nah, apabila ibu ingin tiba-tiba mau ganti alat kontrasepsi yang lain ibu ya, itu ibu bisa mulai terapi. Jika misalkan mau diganti suntikan, harus mulai pil pada waktu kunjungan suntikan ulang begitu. Kalau misalkan ganti dari AKDR dan menstruasi terjadi lebih dari 5 hari yang lalu, biarkan AKDR pada tempatnya sampai klien mendapat menstruasi berikutnya gitu ya. Oke. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu diingat ya terkait dengan penggunaan pil. Seperti yang sudah simak tadi, jangan lupa untuk minum pil 1 kali setiap harinya ya Bu ya, dan diminum di waktu yang sama. Misalkan minumnya pagi, ya udah pagi aja seterusnya gitu. Nah, terus efek samping biasa artinya di berbagai kembali saja, Ibu bisa datang ke sini apabila mengalami keluhan ya Bu ya. Terus misalkan pilnya habis, ini bisa juga kembali ke sini ya Bu ya, misalkan ada pertanyaan atau ada masalah. Terus Ibu bisa datang ke sini juga apabila merasakan nyeri pada perut dan dari juga kaki. Misalkan pandangannya terganggu, berkunang-kunang, terus kulit atau matanya kuning sama mengalami kondisi kesehatan bayi yang serius. Ya, oh ya, itu aja ya Bu ya. Saya untuk kunjungan ulangnya Bu, untuk kunjungan ulangnya bisa Ibu bisa datang kembali ke sini sebelum pilnya habis itu. Misalkan yang hari sebelum pilnya habis, Ibu harus datang ke sini. Jangan sampai pilnya udah habis dan Ibu lupa datang ke klinik untuk mengambil pil yang baru begitu Ibu. Bagaimana Ibu? Apakah sudah paham? Iya Bu. Sudah paham ya Bu ya? Apakah ada pertanyaan lain? Jadi kalau misalnya nanti saya nggak sempat beli pilnya, nanti sama suami bisa banget ya Bu ya. Yang penting harus jangan sampai lupa kalau misalkan pilnya udah habis dari lama, nanti malah nggak beli lagi ya. Ya itu malah mungkin jadi meningkatkan resiko hamil gitu ya, karena tidak salah kontrasepsi yang digunakan gitu. Oke baik Ibu. Jadi ini sudah fix ya Bu ya, menggunakan kontrasepsi pil ya. Oke baik Ibu. Baik Ibu, sebelumnya saya cukupkan untuk konseling kita pada pagi hari ini. Buat lebihnya saya mohon maaf, perlu diingat lagi ya Bu ya terkait dengan cara penggunaan pil dan juga kunjungan ulangnya tadi ya Bu ya. Oke baik, terima kasih ya Bu ya. Ibu pulangnya hati-hati. Semoga metode kontrasepsinya berjalan lancar ya Bu ya. Baik Ibu, kita sama-sama membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Baik Ibu, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu. Ya, hati-hati Bu. Bye-bye.